Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syifa Rahayu dari kelas 10 RPL 4. Saya akan menceritakan sebuah legenda batu menangis. Pada suatu hari hiduplah seorang janda miskin bersama seorang putrinya yang cantik jelita. Mereka hidup di sebuah pegunungan terpencil yang berada di ujung desa. Anak perempuan dari sang janda tersebut sangatlah cantik jelita. Bahkan sang anak selalu memamerkan kecantikannya, namun sikap dan kecantikannya sangat berbanding terbalik. Dia sangatlah pemalas dan juga manja. Tidak peduli dengan keadaan ekonominya, semua yang dia mau harus dituruti oleh sang ibu. Sedangkan sang ibu yang bekerja paruh waktu dan sering sakit-sakitan harus bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga permintaan anaknya. Suatu hari ibunya mengajak anaknya untuk berbelanja ke pasar. Jarak tempuh dari rumah mereka hingga ke pasar sangatlah jauh. Untuk sampai ke pasar mereka harus berjalan kaki dengan jarak yang cukup jauh, membuat anaknya kelelahan. Namun anaknya berjalan di depan ibunya dengan pakaian yang sangat bagus. Semua orang yang melihatnya langsung mengagumi dan terpesona pada paras cantik anak dari sang janda itu. Karena letak rumah mereka yang jauh dari pedesaan, tidak seorang pun yang mengetahui latar belakang kehidupan mereka. Namun karena sang putri dari janda tersebut berjalan di depan ibunya, para penduduk penasaran dengan sosok yang mengikuti gadis cantik itu. Hingga salah seorang dari mereka bertanya langsung kepada anak dari sang janda. Seorang pemuda bertanya, "Apakah yang di belakangmu itu adalah ibumu?" "Tentu saja tidak, itu hanya pembantuku," jawab anak dari sang janda tersebut. Sepanjang perjalanan setiap bertemu dengan penduduk desa, mereka selalu menanyakan hal yang sama. Namun lagi-lagi ia terus menjawab bahwa ibunya itu adalah pembantunya. Pada awalnya sang ibu masih bisa menahan diri mendengar jawaban dari anaknya sendiri. Namun ketika mendengarnya secara berulang-ulang, sang ibu merasa sakit hati dengan perkataan anaknya itu. Tiba-tiba sang ibu berjalan ke pinggir trotoar sambil meneteskan air mata. Melihat tingkah ibunya, anak dari janda tersebut kebingungan. Dia ikut berjalan ke pinggir jalan, lalu bertanya kepada ibunya apa yang sedang dia lakukan. Tapi bukannya menjawab, sang ibu malah menangis sambil mengangkat kedua tangannya. Dia tiba-tiba berdoa kepada Tuhan untuk menghukum anaknya yang durhaka. Setelah ibunya berdoa, suasana langit tiba-tiba menjadi mendung. Petir-petir menggelegar dan angin tiba-tiba bertiup kencang. Perlahan-lahan tubuh anak dari sang janda tersebut, kakinya mulai menjadi batu dan sudah mencapai setengah tubuhnya. Karena ketakutan, gadis itu memohon kepada ibunya untuk menolong dirinya yang tiba-tiba menjadi batu. Dia terus menangis dan meminta ampun kepada ibunya sambil bersumpah bahwa dirinya akan menjadi anak yang baik. Namun semua itu sudah terlambat. Kini hampir seluruh tubuhnya sudah berubah menjadi batu. Matanya tetap mengeluarkan air mata seperti tengah menangis. Oleh karena itu, masyarakat menyebutnya sebagai batu menangis dan batu itu masih ada hingga sekarang. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah kita harus menyayangi dan menghormati orang tua karena kebahagiaan dan kesuksesan kita bergantung pada doa mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.